Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa. Tentu di hari Selasa tanggal 21 April 2026. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, dan Anda yang saat ini mungkin ada di tempat kerja, ya selamat beraktivitas untuk Anda. Kemudian yang mungkin ada di sawah atau di kebun, ya ataukah di kantor. Nah, dimanapun Anda beraktivitas pagi ini, selamat beraktivitas untuk Anda. Ya, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa, saya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda. Selamat pagi Bang Ilo. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bung Alil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam kondisi yang sehat dan mudah-mudahan segala planning kita bisa berjalan dengan sukses. Iya. Begitupun kepada seluruh sahabat yang biasa bergabung dengan kita ya. Iya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, Bung Alil, supaya kembali beraktivitas. Betul, ya. Dan yang lain semoga rezekinya semakin semakin lancar. Baik, iya. Yang belum dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh, Bang Alil. Iya. Jomblo-jomblo gitu. Iya. Ya, itu yang biasa itu kalau yang semangat itu kalau yang belum dapat jodoh, ya tambah semangat itu. Ya, semoga cepat dapat jodohnya. Ya. Betul, jangan banyak di dalam kamar, Bung Alil. Kalau di dalam kamar kan nggak ada interaksi, nggak pernah ketemu kan dengan calon-calon gitu. Jadi kebanyakan apalagi sekarang kan platform media, aplikasi kan sudah banyak, Bung Alil, yang mencari jodoh. Iya, di pagi ini kayaknya cerah sekali nih pagi. Meskipun semalam ada hujan sedikit, ya, dibarengi dengan petir-petir sedikit. Ya, berarti kita udah tahu ini apakah bulan ini masuk musim hujan atau musim kemarau, karena ya kalau cuaca kita lihat Bang Ilo, kalau siang luar biasa panasnya. Ya, panas sekali. Ampun. Jadi saya kalau siang itu, Bung Alil, kebanyakan di rumah, malas juga keluar beraktivitas karena memang panas, Bung Alil. Jadi apalagi di atas ini di lantai 2,5 ini kan berhadapan langsung dengan matahari, Bung Alil. Jadi kalaupun kita pakai AC itu tetap juga panas, hawa panas. Dan itu sampai malam itu. Biasanya nanti tengah malam atau menjelang dini hari baru pelan-pelan mulai terasa dingin. Agak dingin-dingin. Jadi mending dibawa. Malah kemarin saya sama cucu itu saya beli makan baru pergi duduk-duduk di alun-alun itu. Alun-alun kan masih banyak pohon-pohon yang kena angin sedikit itu suasananya jauh lebih baik lah dibanding kita di rumah ya, Bung Alil ya. Jadi memang hijau itu perlu, Bung Alil. Betul. Ternyata baru kita rasakan manfaatnya setelah kita dapat cuaca panas sekali. Ternyata kita mencari tempat-tempat hijau. Jadi ini warning juga ini yang suka nebang-nebang pohon supaya jangan terlalu gitu, Bung Alil. Karena ternyata manfaatnya luar biasa, Bung Alil, sebagai penyeimbang. Betul. Apalagi kalau musim-musim kemarau begini, yang biasanya itu yang di pegunungan itu yang membebaskan lahan itu biasanya kan penebangan pohon biasanya. Banyak yang ditebang pohon, kemudian untuk ditanami lagi, tidak tahu tanaman apa, apakah jagung atau apa. Ya, kan ini juga mempengaruhi. Terasa nih makukue, mapalah nih. Kemudian nanti kalau musim hujan juga pasti ada efeknya juga.
Betul. Coba saya biasa kadang perhatikan itu. Ini ada apa ini? Maksudnya orang-orang yang naik motor itu Bung Alil. Kan ada lampu merah di depan itu Bung Alil, di perapatan di Tugu Payung itu. Satu-satunya kan orang yang masih mempertahankan, bukan satu-satunya, masih ada 1-2 yang mempertahankan mangganya peninggalan nenek dulu kan. Bisa apa ini motor ini parkir ini? Ternyata dia tunggu hijau Bung Alil. Jadi nanti kalau merah itu bukan naik motor parkir bukan stopnya di lampu merah, stopnya di samping rumah saya, begitu hijau baru meluncur dia. Itu apa? Mereka tidak mau kena panas ternyata. Berarti dia berteduh di situ. berteduh. Jadi ya pohon-pohon juga itu banyak manfaatnya Bung Alil. Selain bisa menjadi penyeimbang, kemudian menyerap berbagai oksigen dan sebagainya. Bagus sekali Bung Alil. Jadi kalaupun ada misalnya mungkin hanya kebetulan yang membahayakan atau perampingan cabang-cabang saja, tapi jangan sampai ditebas begitu banyak ya Bung. Iya, walaupun mau menebang pasti ada harus tanam dulu di sampingnya. Ya, bahwa ada lagi pas sambil istilahnya pas sambil pengganti pohon supaya ada regenerasi kan. Iya. Jangan dihabiskan semua. Betul. Ya, karena begitulah kalau sudah kayak begini datang musim kemarau, El Nino kayak. Jadi cuaca minta ampun, cuaca panas. Wah, luar biasa. Ya, kita sapa-sapa dulu nih saudara ketiga yang ada di nonton TikTok. Ya, ada anggota bagaimana PT Kons Pak Ketua. Wah, ini banyak yang penasaran ini bagaimana PT Kons. Wah, jadi sebentar kita diskusikan. Iya. Nah, ini luar biasa ini yang pro ke PT Kons, yang tentu ada pendukungnya, ada juga yang tidak. Begitu di Bang Ilo. Di mana-mana itu Bung Alil, pro kontra itu tetap selalu ada. Jangankan sekarang, di zaman-zaman Rasulullah pun juga kan selalu tetap ada itu pro dan kontra Bung Alil ya. Tetapi bagaimana kita menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, artinya kecerdasan intelektual, analisis yang dalam harus digunakan untuk melihat itu yang mana sebenarnya lebih memberikan manfaat daripada yang tidak. Nah di situ itu. Jadi bukan kalau kita pun kontra jangan hanya sekedar kontra gitu tapi kita juga harus melihat ini dalam berbagai dimensi ya, bukan hanya persoalan kon saja, tapi dalam berbagai aspek. Nah disitulah kita diberikan akal pikiran untuk menganalisis, melihat dengan catatan bahwa memang kita berusaha untuk menjadi objektif dengan pikiran-pikiran, dengan mindset kita. Karena kapan juga kalau kita dari awal sudah mindsetnya kita sudah memang negatif, misalnya pokoknya apapun yang terjadi saya kontra, nah itu beda konteksnya. Karena ada memang niatnya bilang susah juga itu kalau ada jadi, niat memang melok mapa deceng makanya itu kok melok mapa deceng pasti niatnya ada yang tulus memang untuk bagaimana seperti memperbaiki. Iya. Kita sapa-sapa dulu. Siapa tahu ini. Silakan boleh. Iya. Pohon yang rimbun adalah aset kota, tapi pohon yang rapuh adalah tanggung jawab kita bersama untuk diawasi. Mencintai pohon berarti merawatnya agar tetap kokoh, bukan membiarkannya menjadi ancaman bagi sesama pengguna jalan. Ini juga bagi ya. Kan itu kalau tadi sudah seperti itu bijak nih berpikir, Bu. Iya. Jadi sama ini kayaknya di pinggir jalan ini kan ada juga itu pohon yang bagus pertumbuhannya. Kemudian ada juga itu Bang Ilo, enggak tahu sengaja kah dimatikan itu pohon ataukah yang sisa ranting-ranting mami. Ya, tidak ada itu daunnya. Ya. Tapi tetap dipertahankan. Bagaimana itu Bang Ilo?
Ya, kalau pohon maksud saya dia sudah tidak punya ranting, dia tidak punya daun lagi, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Bung Khalil. Karena menurut saya juga dia sudah tidak bisa lagi memberikan sumber kehidupan ya, maksudnya dalam artian positif lah, misalnya seperti menyerap panas, kemudian menampung zat-zat yang dibutuhkan, kemudian dilempar lagi untuk kebutuhan manusia ya, memang harus diperbaiki. Tapi memang juga harus hati-hati sekarang ini, Bung Khalil. Kok banyak juga kan sekarang mulai ada indikasi orang tebang pohon itu karena pohon-pohon sekarang itu sudah sangat harganya bagus di PLTU itu, Bung Khalil, bahwa salah itu karena salah satu yang digunakan itu sebagai bahan pembakaran itu bisa dari pohon, Bung Khalil. Dan ada harganya memang. Oh, begitu. Kalau dulu itu kan hampir di bawah salah, sekarang itu cepat sekali ditampung itu, Bung Khalil. Cepat dibeli lah. Iya. Apalagi kalau agak senang aju colo apa terambit apa ram besi apa. Iya, pokoknya kayu apapun saja, potongan-potongan kayu yang semestinya sudah jadi sampah biasanya itu ada nilainya, Bung. Saya tidak tahu berapa per kilo, per kubik lah. Iya. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya selamat bergabung untuk Anda. Jangan lupa di tap-tap layar, kemudian dibagi-bagikan linknya. Ya supaya lebih banyak untuk mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, halo, selamat pagi untuk Heri Susanto. Ya, jadi jangan lupa dibagi-bagikan linknya ke teman-teman atau ke grup-grup yang ada di grup WA, supaya lebih semangat kita menemani Anda di pagi ini menjelang siang. Apalagi nih selain pohon ini ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, boleh Anda berkomentar melalui komentar di bawah, ketik saja, atau Anda bisa gabung juga di acara kita di pagi ini supaya kita lebih ramai mendiskusikan apa yang kita akan diskusikan di pagi ini. Ada informasi lagi yang hangat-hangat di pagi ini, Bang Ilo? Yang hangat-hangat ya banyak, Bung Khalil. Tetapi spesial hari ini kita menunggu saja teman-teman yang menyampaikan apa kira-kira yang ingin dibahas pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya, Bung Khalil ya. Iya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini kan banyak hal-hal yang baru, misalnya penunjukan PLH Sekda ini kan baru juga, Bung Khalil ya. Bagus juga ini untuk kita diskusikan gitu loh. Karena ini terkait dengan bagaimana pemerintahan ke depan, Bung Khalil ya. Kita berharap jangan terlalu lama lah, misalnya kalau PLH ini, Bung Khalil, kalau segera diusulkan supaya secepatnya definitif gitu, karena kita sudah terlalu lama mulai dari PLT, PLH, kemudian PLH lagi. Nah, mudah-mudahan prosedur untuk mengikuti secara administratif ya, Bung Khalil, sesuai dengan SOP itu mudah-mudahan menurut saya jangan terlalu lama gitu. Mudah-mudahan juga PLH ini bisa menjadi definitif Sekda gitu, maksud saya, Bung Khalil ya. Kemudian ada juga berita kemarin itu di Maluku itu ya, gantung diri, Bung Khalil. Di share di IKB, ternyata memang ada background kelainan jiwa ya, Bung Khalil ya. Ya seperti itu, Bung Khalil. Kalau yang lain-lain ini ya masih datar-datar saja. Menghiasi media di baru hari ini kan lebih banyak ke berita-berita terkait dengan pilkades, pencabutan nomor lah, dan sebagainya yang juga seru-seru kan. Dan memang saya rasa sampai dengan bulan depan pemilihan ini memang tidak bisa kita hindari sedikit bicara tentang pemilihan kepala desa, Bung Khalil, karena saya lihat ramai memang di media sosial sekarang ini. Iya, kalau kita bicara terkait dengan pemilihan kepala desa ini tidak dipungkiri bahwa karena si bombe kan ini bersentuhan langsung Bang Ilo di masyarakat. Betul. Jadi tidak dipungkiri itu memang karena ini
berbahaya memang. Betul. Tapi kalau masyarakatnya itu sudah cerdas, bagaimana dewasa, berpikir, cerdas, lebih demokratis ya, yang mestinya tidak ada sekat-sekat lagi pasca siapapun yang terpilih. Karena inilah gelanggang yang disediakan oleh negara maksud saya untuk fight gitu kan. Setelah itu ya, tidak ada lagi cerita bahwa ya anu pakai anu dan sebagainya. Karena ya. Pokoknya ini gelanggang MMA kah istilahnya itu kalau di dalam ring orang berdua itu. Iya. Ini Bang Ilo, kalau kita lihat ini antara pemilihan kepala daerah dengan kepala desa ini, yang bagaimana ini perbedaannya ini? Kan kalau kepala desa langsung bersentuhan juga dengan masyarakat, apalagi tetangga-tetangga. Kalau di pilkada kan si Belami ada milikin. Iya. Kalau kita menurut bagaimana itu Bang Ilo? Iya. Yang pertama tentu kalau konteks pilkada tentu kan wilayahnya cakupannya lebih luas. Iya. Kalaupun ada tarikan-tarikan geopolitik, itu kan biasanya juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Tapi kalau pemilihan kepala desa, Bung Ali, itu kan skopnya lebih kecil, di mana para pendukung ini saling kenal mengenal sebenarnya, Bung Ali. Ya, begitu. Jadi bahkan ada yang bersaudara mungkin beda dukungan, ada yang berkeluarga beda dukungan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat potensi konfliknya sebenarnya lebih terbuka, Bung Alil ya, karena pertama daerahnya sempit. Nah oleh karena itu menurut saya yang paling penting di sini adalah bagaimana pemerintah memberikan edukasi dari awal kepada masyarakat yang para pendukung terutama ini, apalagi kalau ada yang head to head misalnya. Biasanya kalau banyak calon yang maju itu tidak terlalu, tapi yang panas biasa itu kan head to head, karena tidak ada pilihan. Kalau tidak A ya B lah kan, seperti itu ya. Nah itu yang harus. Dan saya rasa pihak kepolisian itu sudah buat mapping itu, memetakan itu mengalir di antara pemilihan kepala desa ini mana yang potensinya. Kalau dia kasih stabilo itu merah, hijau, kuning itu mereka sudah punya sebenarnya itu sudah ada berdasarkan laporan dari Intel misalnya. Di sini eskalasinya sedikit bisa gak meluas ini karena fanatisme pendukung misalnya, seperti itu, Bang Alil. Iya. Itu kalau sudah di mapping itu memang ada apalagi ya konstelasi di daerah sini, di desa ini agak hijau-hijau atau kalau merah itu yang bahaya. Bahaya ya. Mungkin pihak pengamanan lebih konsentrasi, menurunkan berapa orang, misalnya intelnya lebih bekerja lagi setiap malam untuk memantau perkembangan, Bung Alil ya, kan seperti itu. Nah terutama bagi daerah-daerah yang katakanlah kemarin calonnya kalah di pernah ya, terus maju lagi kembali dan masih pendukung-pendukungnya itu masih setia untuk memberikan dukungan. Nah, di situ biasa kelihatan agak kompetitif, Bung Alil. Oh begitu dia. Iya. Jadi ya. Karena biasanya pemilihan kepala desa ini kan persoalan gengsi para pendukung juga, Bung Alil. Fanatisme seperti itu. Nah, kalau saya sih sudah mulai digeser fanatisme seperti itu, lari ke hal-hal siapa memang sebenarnya di antara calon ini yang bisa membawa desa kita jauh lebih maju, Bung Alil, seperti itu. Iya, baik. Untuk saudara Rika dimanapun Anda berada, iya, kemarin juga Bang Ilo ada mungkin bisa dibahas sedikit ini terkait dengan apa keluhan dari masyarakat juga, yang keluhan kemarin itu bahwa di Lapatatai ini rumah sakit RSUD kan ada kemarin yang sempat menyampaikan bahwa pelayanan yang tidak seperti yang diduga-duga bahwa dokter ini terlambat menangani pasien yang telah ada mungkin di UGD atau apakah di mana di IGD, lambat penanganannya, bagaimana, dan ini mungkin juga bisa dibahas sedikit Bang Ilo.
beruntunglah menurut saya karena masyarakat kita ini Bung Alil belum terlalu banyak menuntut, padahal sebenarnya mereka punya hak gitu loh, maksudnya untuk menuntut bagaimana pelayanan kepada mereka itu lebih excellent ya, lebih paripurna lah seperti itu saya katakan. Apalagi rumah sakit ini adalah rumah sakit pemerintah, mestinya dari beberapa perubahan direktur, penggantian direktur menurut saya sudah harus melahirkan inovasi-inovasi dan bisa menyelesaikan problem yang sudah sejak awal sampai hari ini belum ada penyelesaian, misalnya terkait dengan kehadiran dokter-dokter ahli spesialis on time gitu memberikan pelayanan Bung Ali. Tidak ada istilah diatur bahwa saya Senin, Rabu, Jumat gitu. Karena kalau kita berbicara tentang undang-undang ya ASN itu mestinya sebenarnya tiap hari Bung Ali dan dia harus on time gitu lah maksudnya ya. Nah ini juga memang harus dibahas kembali dengan apa ya, oleh karena itu waktu saya masih di rumah sakit selalu kita ingatkan itu bagaimana ini dokter-dokter ini bisa konsekuen dengan atau komitmen dengan itu Bung Alil. Tapi sekali lagi pernah kita pertanyakan juga apakah jangan sampai pernah kan kita mau laporkan misalnya ke pihak-pihak terkait dengan pelayanan publik, tapi kita juga harus pelajari jangan sampai ada kontrak kerja antara pihak rumah sakit dengan dokter-dokter yang bersangkutan bahwa saya ingin saya bisa misalnya kerja di rumah sakit Lapatare Baru tetapi kontraknya seperti ini. Nah kita tidak bisa juga seperti itu. Tapi memang harus pelayanan itu harus ditingkatkan. Jadi mulai dari persoalan obat, mulai dari persoalan air, penerangan di kamar Bung Alil ya, kemudian SOP di UGD dan sebagainya Bung Alil ya. Itu memang harus diperhatikan, termasuk kemampuan interaksi atau komunikasi orang-orang yang ada terdepan seperti perawat. Karena terkadang di rumah sakit itu persoalan-persoalan yang muncul juga hanya karena orang-orang atau pegawai-pegawai yang berada di garda terdepan ini tidak memahami persoalan komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan ini dengan baik. Padahal pastinya kan mindsetnya semua orang yang ada di pelayanan itu bahwa semua orang yang mau datang ke rumah sakit itu sebenarnya mereka sudah membawa persoalan yang sangat berat. Mereka sudah punya rasa khawatir karena ada keluarganya atau dia sendiri, jadi dia mau dilayani dengan baik Bung Alil, supaya dia ada spirit gitu loh, maksudnya bahwa mudah-mudahan ini saya bisa lewati ini. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik justru menambah beban mereka, bisa menjadi stres, bisa apa. Intinya begini, kalau ada orang yang datang ke rumah sakit mau berobat, bagaimana semua perawat ini atau pelayan di rumah sakit ini menganggap bahwa yang datang itu adalah orang tua kita, keluarga kita, saudara kita Bung Alil. Itu yang harus ditanamkan di dalam mindsetnya bahwa ketika kita memberikan pelayanan kita tidak bisa membeda-bedakan Bung Alil ya. Ketika kita sudah menganggap bahwa semua yang datang itu adalah keluarga kita, maka pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan itu memang harus Bung Alil. Saya biasa kadang mengatakan kalau saya memberikan training service excellent kepada pegawai rumah sakit, saya biasa katakan seperti ini: beruntunglah Anda yang ditugaskan oleh Tuhan di rumah sakit, karena ketika Anda laksanakan dengan baik, dengan niat yang baik dan tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka sebenarnya itu surga itu sebenarnya sudah ada di depan pintu. Seperti itu Bung Alil. Tapi kalau sebaliknya, neraka bisa juga bisa neraka tempatnya. Apa tak bayangkan nih kita kasih didorong nih pakai kursi roda misalnya. Dari Taneteri aja atau dari Pujananting atau daerah yang paling terjauh lah seperti itu. Dia datang jam 8 pagi. Apa engkau tahu Toriolo tadi namun maka daki haro dokter ahli tete 10 binangka. Deto nelo tete imaile imoto Pak. Nah terlambat amat gimana? Coba bayangkan kalau dia 1,5 jam sudah menunggu dengan kondisi seperti itu Bung Alil. Betul, Nah, ini harus dikembalikan pada diri kita ini Bung Alil. Nah, dulu waktu saya masih di sana sering kita kasih masukan-masukan seperti itu. Tetapi sekali lagi Dewan Pengawas itu hanya posisinya memberikan saja pertimbangan, memberikan informasi, memberikan nasihat, tetapi dia bukan eksekutor, dia tidak bisa mengintervensi Bung Alil. Jadi kalau menurut saya di Rumah Sakit Lapatare Baru ini kembali kepada manajemen yang ada sekarang ini. Bagaimana? Karena problemnya sebenarnya dia sudah paham semuanya, tinggal bagaimana eksekusinya. Sebenarnya ya. Berarti ini pelayanan yang di depan ya, maksudnya yang itu yang melayani yang pertama yang di kayak tong itu pronovisnya tuh
Kan biasanya tuh pelayanannya di situ juga perlu diperbaiki. Artinya dimulai dulu dari situ, Bung Khalil. Iya. Dimulai dari front office dulu. Setelah di front office kan mereka sudah kala ditangani di UGD. Dari situ nanti kan ditentukan apakah dia rawat nginap ataukah tidak perlu harus kembali. Di situ nanti ditentukan apa tindakan yang harus dilakukan. Tetapi khusus sebagai pasien-pasien yang emergensi menurut saya itu SOP-nya sangat ketat. Sekian menit itu sudah harus dilayani oleh dokter. Oleh karena itu tadi kalau ada keluhan seperti kemarin itu yang disampaikan oleh teman-teman kita, meskipun sebenarnya kita belum mengkonfirmasi apakah benar seperti itu, apakah. Tetapi menurut saya standar umum itu memang kalau ya itulah UGD. Nah, cuma memang banyak juga masyarakat kita kurang paham dengan sistem BPJS kita bahwa tidak semua jenis penyakit itu langsung bisa ditangani di UGD, termasuk di dikirim ke rumah sakit, mestinya di puskesmas dulu lah misalnya seperti itu. Itu kan banyak kesalahpahaman seperti itu sehingga banyak klaim atau tidak merasa puas, tapi bisa juga jadi karena dia tidak memahami bagaimana regulasi, Bang. Iya, apalagi kemarin itu informasinya bahwa dia adalah BPJS Mandiri ya, kalau tidak salah. Iya, dan kalau BPJS Mandiri mestinya apalagi kalau BPJS umum ya maksudnya harus langsung dilayani, Bang. Iya. Karena dia bukan subsidi pemerintah kan kalau dia mandiri, maksudnya Bang Alil. Iya. Jadi ini juga yang keterkaitan dengan pelayanan. Iya. Kalau saya lihat di rumah sakit Lapaterai baru ini, kalau kebersihan ya sudah aman, ya sudah lumayan bersih. Ya kemudian kalau di dalam kamar itu kayaknya sudah bersih, kalau karena ada petugas yang ditugaskan di situ untuk membersihkan. Ya. Namun ini tadi pelayan terkait dengan dokter. Dokter yang menangani langsung ini yang belum maksimal. Jadi kan tadi kita bilang bahwa ada SOP. Jadi SOP-nya itu bahwa dokter harus melayani atau mengerjakan ini pasien pada minimal ada waktu tertentu, waktu yang sudah ditentukan, 7 menit kah atau apa. Ya, itu kalau tidak dilaksanakan itu apa sanksi atau apakah? Iya, sebenarnya kalau masyarakat itu berhak untuk mengadukan ya, mengadukan ke manajemen misalnya, karena dia tidak dilayani dengan baik. Bahkan bisa mengadukan kepada misalnya pemerintah daerah atau ke bupati sebagai pemilik rumah sakit bahwa kenapa bisa seperti ini. Jadi waktu tanggap pelayanan dokter itu respon time namanya, Bung Alil. Dokter harus memberikan pelayanan di UGD itu dengan waktu tanggap tidak bisa lebih dari 5 menit, Bung Alil. Setelah pasien tiba. Dan itu sebenarnya kalau dilakukan audit atau mau akreditasi di rumah sakit, dia capaiannya harus 100%, Bung Alil. Bagaimana kalau tidak dicapai 100%? Nah itu berarti ada penilaian yang tidak bagus terhadap rumah sakit yang bersangkutan, karena ini termasuk penilaian ketika rumah sakit mau melakukan akreditasi. Nah, cuma masalahnya tidak semua masyarakat kita paham tentang aturan itu, Bang Alil. Sehingga kalaupun diperlakukan misalnya seperti itu, jarang yang mereka mengeluh. Paling kalau yang mengeluh, kalau kita lihat standar umum di rumah sakit itu yang mereka mengeluh kalau toiletnya misalnya kotor, tidak ada air tidak ada air, kemudian obat masih beli di luar. Kan itu yang sering-sering kita dengar, Bu. Padahal sebenarnya hal yang substansi itu ada di pelayanan, Bung Alil, pelayanan kesehatan gitu loh mestinya. Seperti itu, Bung Alil. Jadi pelayanan harus diutamakan ini. Iya, baik untuk Anda semua, selamat bergabung untuk Subandi. Makasih banyak untuk Anda. Ada Sudirman juga ini yang sudah bergabung bersama kita. Kemudian ada juga Yamhuman kemudian ada Muhtar, selamat bergabung bersama kita di sini. Ada Ian juga, kemudian Mr. X, ada Ima Fatima, selamat bergabung. Ada Alif juga.
Iya, Bang Ilo, kita lanjut ini kebersamaan kita di pagi ini karena waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10:12. Nah, mudah-mudahan semuanya kalau ya betul. Kalau rumah sakit nanti kita bahas tersendiri, Bung Alil. Saya malah berniat untuk datang jalan-jalan di sana, melihat asesmen, seperti apa perubahan-perubahan yang ada. Karena mungkin saja sudah ada hal-hal yang positif yang berubah, tetapi kita tidak tahu ya, karena kita jarang ke rumah sakit lagi. Mudah-mudahan ini kita lihat, baru setelah itu kita dari hasil asesmen itulah kita akan bahas di sini kira-kira masih hal-hal apa yang masih harus dilakukan di sana, Bung Alil. Jangan sampai misalnya bagaimana parkiran dan bagaimana sebenarnya rumah sakit itu perlu banyak papan bicara istilahnya, Bung Ali. Jadi setiap ruangan-ruangan itu bahkan di UGD dan di IGD harus ada itu supaya masyarakat itu tahu misalnya hak-haknya. Misalnya tadi yang paling penting itu kalau di UGD itu tidak boleh lebih dari 5 menit itu pasien tiba sudah harus dilayani. Kemudian ada juga itu bahkan di rumah sakit lain itu tidak ada uang muka dulu. Dokter memberikan tindakan darurat tanpa keharusan pasien dulu membayar. Tanya ada uangnya orang kaya. Tidak perlu. Paling kalau dia sifatnya kritis ya, Bung Alil ya. Nah, dilayani dulu di belakang lah itu. Ini kan persoalan nyawa. Nah, kita akan mau melihat itu nanti kalau salah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas ini setelah saya jalan-jalan ke sana. Tapi jarang itu, Bang Il. Kalau saya lihat itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan jarang itu yang papan bicara bahwa penanganan pasien itu 5 menit atau 10 menit. Jarang. Mungkin tidak mau tidak mau dikritik Bang. Ya tidak mau dikomplain kan. Dikomplain. Bahkan mestinya sebenarnya yang begitu di setiap misalnya pelayanan ya, Bung Adir, di ruang anak, ruang dewasa dan apa semuanya, itu mestinya harus dipasang visi misinya rumah sakit apa, Bung Adir. Itu harus ada motonya rumah sakit apa yang melayani dengan apa misalnya. Kalau itu Bang Ilo banyak selalu dipasang itu banyak, kalau motonya kemudian visi misi. Ini yang pelayanan yang dokter menangani tidak ada. Teknis begitu. Betul. Kita akan bahas secara khusus nanti, Bung Alil, terkait dengan pelayanan rumah sakit, bukannya rumah sakit, di puskesmas pun demikian, Bung Alil. Karena di puskesmas juga kan sudah melayani orang yang sakit ya, Bung Alil. Betul. Oke, kita lanjut ini kebersamaan kita di pagi ini. Ya, untuk yang mau komentar silakan, kita tunggu komen-komennya. Ya, di pagi ini silakan komentarnya atau ada informasi yang mau disampaikan, apa kejadian-kejadian apa yang ada di daerah Tak atau di kampung Tak. Nah, boleh berbagi di sini. Ya, kemudian mungkin ada keluhan-keluhan yang ada di desa, di kantor desa kah atau di mana? Nah, bisa kita sampaikan di sini. Ya, insya Allah kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan kita sampaikan ke pihak yang terkait. Ya, kemudian angka kapang lo tahu rusuk kuanwe desa dena terpenuhi kesene maita prosesna. Itu bisa kita sampaikan. Biasa tuh Bang Ilo. Kalau ada urus ada meta lambat anunya penanganannya. Ini kan terkait dengan SOP juga yang kita bahas itu. Kan ini ada semua baiknya di ada layanan semua publik. Pelayanan publik itu ada standar operasional prosedur dan ada standar pelayanan minimal, Bung Alil. Ada namanya SPM, ada SOP, itu berbeda, Bung Alil ya. Jadi SOP itu prosedurnya lebih ke tahapan-tahapan prosedur mekanisme lah istilahnya. Tapi kalau SPM itu pelayanan yang paling standar, paling minimal sekali. SPM standar pelayanan minimal. Pelayanan. Di rumah sakit, di MPP ada semua itu, Bung Alil. Ketika kita mengurus izin minimal berapa jam sudah harus selesai, itu ada aturannya semua. Jadi ada kepastian maksudnya. Ya, jadi tidak menunggu berjam-jam orang, kemudian tidak menunggu beberapa hari. Jadi kalau ada di situ tertulis bahwa pelayanan untuk pengurusan surat keterangan ini 2 hari atau 1 minggu.
Betul. Ya, jadi dek nana kedah, uta ajeng dek gak kepastian biasa tuh Iya. kata tajang, KTP ku, kasihan ngeso nih kede, iya napa kah mata ajeng ku, ya. Dek tu napa udang itu mah kedah. Si ngeso si anu pa si dua ngeso pa tuh kok KTP atau siso pa. Jadi perlu memang. Ada Ogi ini, ya. Ogi di Indonesia terutama di daerah pelayanan kesehatan masih belum merata dan perlu ditingkatkan. Iya. Pelayanan. Ya setuju karena sebenarnya kalau kita mau berpikir Bung Halil, ini kan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang dasar ya Bung Halil ya. Iya. Di mana pemerintah memang harus hadir di situ. Malah saya sebenarnya ini kalau mau berpikir ke depan ini BPJS kita, sistem BPJS kita ini sudah harus mulai dievaluasi apakah betul BPJS ini efektif Bung Halil. Iya kan? Ini sudah harus juga dievaluasi. Kalau kita dengarkan kadang BPJS rugi apa dan sebagainya, kok bisa rugi gitu loh. Apalagi sekarang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini, banyak lagi masyarakat kita misalnya yang tidak mampu membayar iuran BPJS itu. Nah, apa kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita lihat secara nasional misalnya uang-uang yang dikorupsi itu cukup besar, kok kenapa kesehatan ini tidak bisa digratiskan saja misalnya Bung Ali? Kan seperti itu. Karena kasihan, banyak orang pasien ketika datang di rumah sakit ternyata BPJS-nya sudah stop gitu loh Bung Adil. Nah di situ padahal nasib birokrasi aktif, padahal sudah tidak diaktifasi lagi karena tidak aktif. Nah bagaimana dengan orang-orang miskin ini? Dan daerah juga sekarang kan dilematis Bung Ali. Di sisi lain dia mau bikin program misalnya untuk subsidi BPJS, di pihak lain misalnya anggaran fiskal kita. Kalau saya sebenarnya lebih baik kita fokus saja ke hal-hal yang paling dasar. Kalau memang dana tidak cukup untuk membangun sana sini, yang penting dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar warga kita Bung Ali. Termasuk BPJS itu tadi. Karena kasihan bukan? Kebutuhan dasar deh. Kalau sudah mau berobat, isurusi tebusi misalnya tak 1 juta, tak 2 juta Pak metal ada dan kena wajah. Biasa kasih Bang Ilo, engkani lo pakai engkani ku IGDW tak. Oke, aktif BPJS na dan harus ditebus berapa? Nakro KKI engkai pitu arua. Sampai 5 jutaan itu na bayar itu. Iya betul. Betul. Kasihan. Kemudian menurut saya itu harus dievaluasi secara nasional program BPJS itu. Malah orang banyak yang mengatakan program yang dulu sebelumnya itu jauh lebih baik lah dengan BPJS sekarang. Karena BPJS juga ini ternyata kosnya juga besar, itu hanya untuk menggaji pegawai-pegawai. Jadi kita sebenarnya ini masyarakat ini lagi-lagi kita yang menggaji pegawai BPJS itu Bang. Iya kan? Dari yuran-yuran kita dan yuran-yuran BPJS yang kita berikan ini kan sama jadi sebenarnya kalau spekulatif gitu loh. Semakin banyak orang yang sakit, semakin rugi dia, semakin banyak orang yang tidak sakit untung BPJS. Makanya BPJS juga selalu bikin aturan-aturan baru karena ini tidak terlepas mungkin dari itu tadi bagaimana cash flow mereka gitu Bung Ali. Jangan sampai rugi gimana kan? Kalau saya sih sebaiknya subsidi saja bagi keluarga yang tidak mampu Bung Ali, dan di situ hadirlah negara di situ. Kalau daerah dengan fiskal kondisi sekarang yang tidak bisa, ya memang negara harus memberikan subsidi supaya jangan jadi problem pemerintah daerah. Terkait BPJS ini bupati selalu jadi persoalan. Padahal mestinya negara harus hadir sini, ini persoalan dasar. Tidak usahlah berpikir dulu membangun A, B, dan C infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau persoalan dasar saja, persoalan kesehatan tidak bisa jadi kesehatan, pendidikan. Ini dulu lah yang dibenahi di Indonesia ini. Ada Ogi ini sampai sekarang masih teringat di rumah sakit baru waktu anak saya dirawat, penanganan daruratnya lambat. Nah ini. Ini. Ya itu tadi emergency response time Bung Alil. Oh iya. Responnya kurang di. Kemudian kalau sumpama kan akreditasi ini biasanya kan masa keteluan ada semua itu. Bahwa penanganan ini berapa menit, kemudian berapa detik ini ditangani. Iya. Tapi coba pasang kibede di situ di papan bicaranya, bilang ini penanganan sekian-sekian. Betul. Jadi memang itu Bung Alil
di negara-negara maju, di daerah-daerah maju, ketika masyarakatnya sudah sadar, sudah cerdas, punya tingkat pendidikan yang bagus, ketika dia memahami itu, sedikit saja mereka komplain. Nah, kita ini masih jarang terjadi. Sudah jelas-jelas misalnya terjadi malpraktek misalnya, tidak ada yang melakukan upaya-upaya komplain, Bung Walil. Padahal dokter-dokter ini dan perawat-perawat ini kan juga manusia biasa, bisa saja melakukan kesalahan di dalam rumah sakit. Tapi jarang kita lihat itu ada laporan-laporan masyarakat yang maksudnya sampai ke jenjang-jenjang hukum. Padahal sebenarnya dia punya hak untuk melakukan itu ketika dia karena rumah sakit juga ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang seperti itu. Dan ya pernah lah terjadi beberapa kasus, tapi ya didiamkan saja begitu. Padahal sebenarnya masyarakat punya hak untuk melaporkan itu. Sebenarnya ini menurut saya sangat penting ketika masyarakatnya sudah cerdas, masyarakatnya sudah paham berbagai regulasi. Tentu bagi perawat, dokter juga ini kan tentu juga semakin meningkatkan pelayanan mereka karena dia takut ini berbahaya ini misalnya kalau kita dilaporkan dan sebagainya. Seperti itu, Bang. Sama juga itu. Tapi ya begitulah. Penanganan yang seumpama ada yang dirujuk itu, dirujuk ke rumah sakit mana, contoh di Makassar atau di Wahidin itu, kan biasanya, di Wahidin juga ini pernah biasa penanganannya lambat juga, karena kalau tidak ada orang dalam, katanya, ordal, lagi-lagi ordal. Orang dalam. Kalau tidak orang dalam, lambat itu ditangani. Dan karena begini, Bung Alil, jadi sebelum pasien itu dirujuk, itu kan dikomunikasikan antara rumah sakit dengan pihak Wahidin misalnya, bahwa apakah ada kamar kosong misalnya atau begini atau ataukah bisa operasi lah atau apa kalau emergensi begitu. Biasanya dikomunikasikan seperti itu, Bung Ali. Kalau tidak pindah lagi ke rumah sakit. Dan sebenarnya mestinya rumah sakit ini kan sudah lebih canggih karena semua sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIM RS itu, Bung Ali ya. Sistem informasi manajemen rumah sakit. Mestinya sebenarnya sudah jauh lebih bagus, Bung Ali. Tapi saya tidak tahu apakah SIM ini efektif atau bagaimana, karena yang saya tahu setiap ada direktur baru selalu ada upaya mengganti, memperbaiki, mengupdate ini, padahal anggarannya juga tidak sedikit itu, Bung Ali. Itu selera. Jadilah direktur lagi anunya. Ya ada aja misalnya ininya masih kurang, namanya juga kalau program software aplikasi begitu kan, Bung Alil, ya tahulah. Banyak biayanya. Kalau pelanggaran. Kenapa otak mikro aja. Tapi lebih aneh itu kalau otak bekerja lebih capek bagi lo. Cocok nih kalau otak itu kan tidak bisa dinilai belum. Mana? Halo. 1 tahun update lagi. Malah enggak usah lah. Oke. Nanti kita bahas tersendiri lah mengenai rumah sakit. Itu juga ada pengalaman ini bagi lo. Ke rumah sakit ini salah satu di Makassar itu di Wahidin, saya sebut saja, nggak apa-apa. Itu penanganannya memang lambat penanganannya. Sudah ada rujukan dari bahwa diterima di sana di Wahidin. Ini lambat lagi. Kemudian ada juga penanganan bahwa penyampaiannya dokter bahwa ini harus dioperasi tapi lambat penanganannya. Ini juga yang perlu memang baik di rumah sakit apakah di Wahidin. Tapi jelas-jelas sudah diterima Kemudian kenapa tidak langsung dikerja atau bagaimana? Ini kan mungkin butuh lagi observasi, Bung Alil, karena tidak selamanya observasi dari daerah itu juga tepat, Bung Alil, sehingga harus diobservasi, mungkin begitu. Jadi setelah dia periksa dan sebagainya, karena itu pernah kejadian pada saya juga, Bung Alil Jadi jam 12 malam saya harus naik ambulans dibawa ke rumah sakit Wahidin dengan perjanjian dengan rumah sakit daerah di Baru ini harus dioperasi. Jadi begitu tiba saya harus dioperasi karena hasil daripada USG bahwa ada keluar oksigen, ada tanda-tanda keluar oksigen di usus lah, seperti itu. Sampai saya di rumah sakit waktu itu sudah ada lebih
hampir 10 lah dokter yang menanti saya balik. Begitu mau diambil, saya sudah mau diangkut dari lantai 2 karena perjanjian waktu itu sudah harus dioperasi karena waktu itu kan situasinya masih COVID ya, Bung Alil. Tapi ada salah satu dokter muda di situ, dokter muda, dia tantang seniornya yang kepala operasi di rumah sakit itu. Dia bilang, Pak Ilham ini tidak apa-apa ini. Besok kita CT scan. Kalau sudah di CT scan ya kembali saja. Setelah dia lihat gambar. Nah, jadi ada 2 pendapat pada saat itu. Jadi kepala senior operasi mengatakan tidak bisa karena kita sudah perjanjian ini harus dioperasi, misalnya seperti itu. Ya, sementara dokter muda ini entahkah dia koas dokter spesialisnya atau apa, dia buang malah itu gambar. Tidak apa-apa ini. Jadi akhirnya saya diobservasi dari observasi itu, tapi saya tinggal di rumah sakit 1 bulan karena saya pertimbangkan untuk melakukan operasi karena ada 2 pendapat tadi itu 2-3 pendapat. Jadi saya dipantau terus sama dokter muda, sudah bisa ini Pak, sudah bisa ini, sudah Pak Ilham ini sudah bisa pulang. Tapi karena ditahan juga tidak bisa pulang, sementara di kamar itu saya sudah dibongkar semua perutnya orang. Akhirnya saya minta tolong sama Bupati waktu itu, Ibu Dokter masih di Komisi 9, saya minta tolong supaya saya bisa dikeluarkan dirawat di rumah sakit. Dan alhamdulillah kurang lebih sudah 3 tahun ini Bung Alil tidak operasi ya, masih bisa. Berarti ada orang dalam tak Bang Ilo? Saya tidak tahu kenapa bagaimana handaikan saya dibongkar waktu itu Bung Alil ya. Jadi motivasi operasi juga itu kan macam-macam Bung Alil. Karena besar juga kan dari klien BPJS itu kalau operasi juga itu besar juga Bung Alil. Jadi intinya kita juga jangan terburu-buru kecuali betul-betul sudah istilahnya kritis ya, dan memang harus dioperasi harus. Karena pada saat itu saya hanya ditanya simpel, bisa ini Pak, bisa ini. Oh ya udah kalau begitu nanti kita CT scan besok. Jadi saya ikuti prosedur itu. Yang hambatannya itu ketika saya mau keluar karena kondisi COVID Bung Alil. Jadi saya minta tolong, saya mau keluar ini, mau tinggalkan rumah saya ini. Saya bisa mati nanti kalau tinggal di sini. Saya sudah baru tiap hari lihat orang dibongkar perutnya. Ada Ogi ini yang kita tenaga medis dan pemerintah perlu belajar dari negara-negara maju. Pengalaman di Jepang benar-benar berbeda. Pelayanan rumah sakitnya sangat baik, berbeda, sangat sangat beda katanya. Kalau di Jepang itu Bung Alil, karena saya pernah kerjasama juga dulu dengan JICA Jepang Internasional, menjadi fasilitator kesehatan ya, ingat dulu Bung Alil ya, yang ada JICA Prima Kesehatan. Prima Kesehatan. Jadi sebagian teman-teman kan dikirim ke Jepang. Jadi memang di Jepang itu Bung Alil, memang kalau di bidang kesehatan itu jauh maju. Jadi anak-anak baru lahir itu sudah punya rekam medik Bung Alil. Dia punya penyakit bawaan atau dan sebagainya, dan itu dipantau. Jadi anak ini ketika besar dia mau mendaftar misalnya jadi AKBRI, TNI, anggota polisi dan sebagainya, itu sudah ada referensi buat dia bahwa dia tidak cocok di situ karena sudah ada rekan medik Bung Alil dari awal. Jadi antisipasi ke anak-anak usia dini ini juga sudah ada Bung Alil. Dan seperti dengan kita mereka mau bikin apa riset kadang kapal penyakit bawaan misalnya, kalau di sana sudah terdeteksi dari awal. Jadi ada rekam medik di situ. Ini orang Jepang ini ada Muhammad Ohayo gozaimasu. Memang Rehan ini salah satu yang kemarin mengusulkan waktu saya ingat waktu kita pilkada itu mengusulkan ke Andi Idris Pak Suwardi ya, AIS itu. Yang itu tadi yang bagaimana orang yang sudah sehat itu Bung Adil diantar lagi pulang dengan mobil yang lebih bagus. Kemudian dijemput di rumahnya ketika sakit, tapi ketika pulang diantar lagi pulang dengan mobil yang berbeda. Tapi sekarang selain tak jalan sudah di rumah sakit itu Haji Rustan. Program tak dulu itu padahal bagus sekali sebenarnya. Artinya orang sehat banyak yang tidak mampu Bung Alil. Sudah sehat tapi tidak mampu, pusing lagi cari mobil kan? Betul. Nah, ada dulu di rumah sakit itu namanya mobil sehat. Tugasnya mobil sehat ini mengantar pasien pulang, tidak perlu sewa-sewa mobil apalagi orang miskin. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa ini mobil ambulans atau mobil. Kata silengi biasa tahu aku. Lihat ini apa ya antar asio ambulans saya semakin mati tong ini kasih keluarga aku. Atau kasih biasa sama si siapa PT-PT dek naga dek siapa si PT-PT. Nah disinilah pemerintah hadir menyiapkan yang namanya mobil sehat. Saya tidak tahu sekarang mobil sehat itu tidak pernah lagi saya lihat. Sekarang program bus kota untuk warga baru lagi saya usulkan.
Ya. Oh, bus cocok. kota. Iya. Ini juga bagus ini, bus kota nih. Ya, betul. Jadi wajar. Bagaimana kabar ini Haji Rustan? Tidak lama lagi mau kembali ke Jepang kayaknya ini, Bung Alil. Oh, jadi Bulan berapa ke Jepang lagi ini? Jadi kegiatan bagaimana? Pasar bagaimana? Ya apa boleh buat lah demi demi kehidupan Bung Alil. Oh, Karena di begitu. Jepang itu memang menjanjikan Bung Alil. Iya. Iya, Muhammad. Anak sekolah naik bus semua. Oh, iya. Saya kira ada itu kemarin di bus. Punyanya pesantren itu ada, yang pesantrennya Haji Karim itu ada salah bus sekolahnya. Itu tapi ya mobil tua baru masih satu, mungkin belum bisa mengcover semuanya Bung Alil. Tapi idealnya kalau negara daerah-daerah maju, salah satu indikator itu ya sudah pelayanannya sudah excellent betul seperti itu Bung Alil ya. Oh iya, katanya lagi interview sekarang sama orang Jepang. Oh, berarti tidak lama lagi. Apalagi kalau Haji Rustan kan sudah lama, pernah lama di Jepang Bung Alil. Jadi dia sudah punya experience yang cukup ya. Iya, pantas kayak Kenapa dia harus memilih lagi pada waktu kembali itu Jepang ke itu sana ya? Tentu ada pertimbangannya. Pada waktu itu Jepang itu Haji Rustan. Aku pasti itu sana. Arigato. Arigato. Saya mau berangkat ke masa di Cina ya Bung Ali. Mana kata si lo Cina. Lontong kalau Cina ya. Makasih banyak. Saya mau ikut saya mau ikut beasiswanya KONS ini untuk ke Cina. Iya. Ada ke beasiswa untuk KONS? Ada untuk SMA Bung Ali. Oh iya. Lewat mi umur. Iya, amin. Oh iya. Assalamualaikum, arigato. Wah, ini single. Wah, makasih banyak sudah kirim nih. Gift. Iya, tapi giftnya Om Ino ini tidak ada pi. Coba kirim juga. Iya, supaya adil. Pada matu Bung Ali. Supaya adil ya. Ada nih. Kamu apa tuh itu demo panapahang. Iya. Ini ada mitawa, nakasih kaki kopi. Oke. Oke. Iya. Siapa itu? Agak kareba dan bicara sedengok ada yuta. Agak kareba deng. Mungkin ini ya. Alhamdulillah yang penting hari ini kareba madeceng Bung Alil ya. Weh, akun pencari jandaku ini, weh. Mati kayak mata kami itu. Detona nami tamatut nang katut tamak ko duda mencari janda. Kata gak bayar akun khusus ya? Iya. Ada khusus akun jadi, luar biasa. Jadi teman-teman yang sering masuk di acara Komal kita Bung Alil, kita sampaikan mungkin nanti bisa DM Bung Alil di Iga Radio kira-kira apa lagi nih yang bagus dibahas ke depan, tema-tema yang lagi aktual di daerah yang bisa juga terkait dengan pemilihan kepala desa Bung Alil. Tapi tetap insya Allah kita di bulan Mei nanti kita program kami Bung Alil ya. Kita bahas desa-desa ya, tinggal dihubungi saja calon-calon kepala desa siapa yang mau, tentu dengan ada syarat-syaratnya Bung Alil ya. Oh, Bang Anis ini. Oh, Om Anis. Bagi lo. Iya. Si gondrong gaga. Ya. Alhamdulillah ini sudah ada teman-teman di formasi muncul ini Bung Ali. Iya. Saya juga suka nonton videonya nih, ngeri-ngeri sedap ini kalau bikin berita nih Bung Anis ini Bung Ali. Kenapa itu? Ya dia suka dia spesialis kayaknya berita-berita kontrol Bung Ali. Oh begitu dia. Aku kasih Bung Anis itu berarti maroca situ tambangnya kemalu setase. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Komentarnya Ogi itu Muhammad Eyang, iya lama tak jumpa. Ya kita doakanlah Bung Haji Rustan ini bisa kembali lagi ke Jepang ini.
Kalau Apa maderito ni aku daerah bunga lele pusing kita we kada aga we jamah agi piga we. Iya. Jadi antara tuntutan kehidupan anak sudah kuliah beberapa dengan kondisi objektif tidak tahu mau usaha apa bunga. Jadi satunya jalannya back to Jepang. Saya pun andaikan saya punya skill dengan usia seperti ini masih bisa keluar ya mungkin juga saya keluar Bung Alil. Tapi ya begitulah. Jangankan tapi ya makanya Bung Alil komatuan Reke kan pernah juga saya ditawari oleh Pak NH itu di mana ya Kalimantan ya Palangkaraya kalau saya tidak salah waktu itu keluarga beliau adiknya beliau ditawari saya untuk berangkat ke sana dengan gaji yang lumayan tapi si senang diskusi kang isi keluarga ya mina apa kada ninggal turungi kok malah saki boleh ambil saya gawe mati tungi kok apa kudu itu malah aja nataloka Pak langsung lah saya tanu dibahas pronatur pengala taala itu Bung Alil iya. Bagaimana pasar Takalasi ini Bung Haji Rustan aman-aman saja kita kayaknya mau makan siput-siput khas pasar Takalasi lagi ini berarti tuh tude Pendre Haji Rustan 5 menit sebelum kita siapa tahu masih ada itu ada nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, agak tukar reba. Iya. Apa Ron? Weh, di mana kini? Mau interview. Oh. Mau Lagi di hotel. Oh iya. Oh di Makassar. Di Makassar Ki. Weh. Iya. Oh iya. Weh. Cari jalur aja. Nanti kalau bagus jalurnya itu anak saya Belva juga itu mau kirim ke Jepang juga tuh belajar. Sarannya sekarang belajar bahasa Jepang. Harus belajar bahasa Jepang. Ya, kursus bahasa Jepang atau otodidak. Oh. Nanti saya tunjukkan jalan. Oh gitu dia. Iya. Karena ada juga itu programnya pemerintah Pak Wakil. Iya. Banyak yang ikut wawancara ini. Ada lebih 20. Weh. Apalagi mau diwawancara? Nah sudah pernah ke Jepang? Ya harus dong. Tetap harus. Oh berarti SOP kan, itu? Iya betul-betul ini kita apa begitu bikin bukan karena ordal begitu. Ya. Sesuai dengan skill. Iya. Kalau di Barat tidak berlaku, siapa tahu di Jepang tidak pasti berlaku. Iya. Lumayan itu Bung Alil kalau kerja di Jepang cuannya itu lumayan. Dengan SD. Teknologi canggih dengan teknologi desa itu. Wah iya harga toko saya mas lah. Oh bisa. Kesini juga itu Oge itu belum pernah dengar suaranya itu cuma komentar terus itu Bung Alil. Oge ini keluarga jadi tenaga medis di Jepang dia. Nah, ini tenaga medis di mana? Di Jepang. Oh ini juga Oge. Di mana? Di Jepang. Oh iya perlu juga itu. Medis itu. Saya undang. Itu tadi udah bilang. Ini nih Ogi. SOP-nya di sana yang beda. Assalamualaikum Ogi. Waalaikumsalam Kanda. Wah, apa kabar ini? Bagaimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat kamu pernah tahu. Weh. Itu. Tapi lagi di mana sekarang ini? Lagi di mana sekarang? Di Tokyo. Wih. Jadi sekarang ini lagi di Tokyo sekarang ini? Iya. Iya. Si Runtung atau Rustan? Wih, saya di Nagoya. Saya di Nagoya nanti. Wih, di Nagoya. Nagoya. Ai chicken. Wah. Tunggu di Tokyo. Luar biasa. Tokyo paling Tapi bahasa Jepangnya Rustam belum pidi lupa.
masih dasar-dasarnya composition masih bagus ya bahasa Jepangnya Jurusta. そうですね。ちょっと頭悪いだから。 Wah, apa nih? Wah. Lo kamera eh. Musukashi ne, baruなんか besar di Rustan. 一つも問題ありますね。 Weh, ね。 lenyap na ya. Banyak tuh. Ya tuh siapa guru makuku ni hao mah. Oh hao. お前。 Oh hao. Meo. Apa Cina yang si bawa jadi asosiasi wak guru ya roh. Ya. Ni hao mah. Makanya jadi guru itu bahasa atau ya kata nuna ada Ya. suasana apa ya tersendiri. Iya. Begitu di. Belum cuti Jadi kah? kita di rumah sakit ini pelayanan kesehatan. Iya, Iya. di rumah sakit. Swasta atau pemerintah di sana? Kalau di sini tempatku swasta. Oh, swasta. Swasta. Bagaimana perbandingan seliri antara Indonesia dengan Jepang? Antara bumi dan langit. Terasa Antara bumi sekali. dan langit. Pokoknya terasa sekali, Bang. Ay. Ya, si tahu memang ini pakai botin aku ke Jepang apa di ke Indonesia deh. Udah ini pakai melamar. Ay, kalau di Jepang sebulan bisa. 2 bulan lah, 2 bulan. 2 bulan. Satu bulan uang naik, satu Apalagi bulan UGS. Ay, ya. is okay. Wedi. Baru jam kerja barangkali juga tidak terlalu padat begitu ya? Kalau jam kerja, kalau saya di rumah 8 jam. sakit, pada mau pada mau kan aku Indonesia 8 jam Iya. lah. 8 jam. Wih, 8 jam. Iya. 8 jam ada jaga malam juga. Tapi gajinya yang berbeda jauh di antara bumi dan langit. Iya, Luar berbeda biasa. Kalau jaga malam Nah itu lembur ya. enaknya kalau di itu beda sekali. Kalau masalah jaga malam, saya dulu perawat di Baru 1 tahun. oh, Hah? iya kan? Di rumah 1 sakit tahun di Lapartarai. Baru. Iya. Enggak, saya suka hal-hal baru, Deng. Saya bagaimana saya Bukan hal setelah baru. sekolah, kuliah, Tinggi nasi habiskan tinggi. duit. Jadi kenapa gajiku segini? Toh di Baru kan dulu 2000 berapa itu ya? 2010. Oh, iya. 2010 aku baru mengabdi jadi honorer. Gaji dulu itu 250.000 kayaknya. Jadi saya pindah. Oke-san. Pindah ke Dianu di Siloam 6 tahun. Oh, 5 pernah di tahun aku Siloam jam perawat kero. Iya. Kejadi perubahan karena kan swasta kan tadi. Jadi itu lah kita di Indonesia itu perbedaannya sama pemerintah sama swasta. Ya di situ dia. Sekarang 40 Nah, juta. akhirnya ada impian ke Jepang. Bang. 40 juta ya. Hah? Kenapa Jurusta? Juta gajinya ya. Iya, luar biasa. Luar Terus biasa. kalau mau kembali ke negara pulang-pulang itu ada cuti atau izin? Kalau misalnya satu kali 1 tahun mau pulang. Ketemu sama Jurustang Kenapa? selalu ke Pasar Tagasi. Wih. Baru bulan kemarin. Oh, Lebaran. Lebaran di sini di. Apa beda? Iya. Iya kan? Alhamdulillah kalau kita mau pulang kampung itu Iya. kasih cuti sebulan biasa. Sebulan. Nah kalau kita mau tambah boleh. Wah, bagus. ada, Jadi bisa pokoknya juga ada live TikTok untuk, juga di Jepang langsung di sini karena jam berapa kalau di sana itu? Iya. Beda 1 jam. Beda 1 jam baru. Basic. Oh, pada Waktunya mah. sekarang 11.46. Waktu sekarang di Jepang ini jam berapa kalau di sana itu? Jam berapa kita di Jepang sekarang ini? 11.46. Jam 12. Oh, jam 11.46. Oh, 11.46. Iya. Oh, lebih cepat Sejajar di kita sana. dengan Lebih Papua cepat, Di. Jepang. Waktu Papua ini, depan. Beda 1 jam sih. Iya. Ya, Papua ya. Betul Sedang sekali Papua, Papua di Jepang. sini waktu Papua. Dan enak aja karena kalau rindu dengan keluarga bisa lewat TikTok. Jadi Iya. fasilitas apa yang digunakan kalau misalnya Iya. rindu dengan keluarga mau Keluarga, TikTok? anak istri, tapi begini kan udah di sini Iya. tuh ada beberapa program itu ke luar negeri, misalnya ke Jepang. Kata itu jurusan bagaimana? Di banyak program sekarang. Hanya. Misalnya dari segi tenaga medis ya, kalau saya di medis ada program pemerintah khusus memang. Karena saya jalur pemerintah dulu ke sini, jadi tidak ada
Tidak ada sama sekali uangku keluar. Semua gratis. Semua gratis. Makanya itu saya waktu pulang, Nah, memang saya ini kasih sedikit arahan sama teman-teman yang atau adik-adik bagian medis. Ayo ke Jepang. Tapi apa ya, mereka belum ada keinginan untuk merantau mungkin ya, takut atau bagaimana. Oke, jadi ini Bung Alil penting juga ini Bung Alil. Nanti kita punya sesi-sesi khusus ini Bung Alil, bagaimana informasi terkait dengan orang-orang baru yang ingin bekerja di Jepang misalnya Saya sebagai mau sekali begitu. katakanlah di berbagai bidang. Ada jalurnya begini, tidak perlu pakai uang, tidak ada pakai uang. Kalau mau betul-betul. Karena orang ini mungkin saja banyak yang mau, tapi informasi tidak ada, tidak sampai. Betul, iya. Nako anak-anak muda roane nako engkau peluang, pasti. Informasi mau hantar ke sini. Iya. Saya sadar Informasi, dulu, tidak betul. tahu ada perawat ke luar negeri. Saya sendiri pergi cari ke BP2MI langsung ke Makassar. Ini kok ada ke perawat ke luar negeri? Ada ke Jepang, ke Arab Saudi, kemana-mana kan ada. Tapi kenapa tidak dikasihkan ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus? Mereka tidak sampai di situ katanya, cuma terbatas, makanya susah. Ya, dia tidak buka karena takutnya membludak orang dan dia tidak tahu bagaimana sistem menapisnya itu kalau terlalu ramai begitu. Berapa tahun Makanya pada saat itu saya waktu pelatihan kan orang-orang yang datang orang-orang yang datang itu kebanyakan orang Sumatera. Nako jaji aja rostalo kako jepa terpaksa Sulaiman tadi kepala pasak aku tak kelas. Dia nanas stres. Selain kepala pasak. Alamui. Sertifikat itu aja. 8.000. Hah? Sertifikat apa itu? Jitko. Oh, Jitko, Pak. Luar biasa. Jadi modal dasar dulu minimal ada dasar sedikit bahasa Jepang ya, seperti itu ya kalau mau dapat beasiswa atau mau kerja di Jepang. Dulu sekarang beda sekali. Dulu itu tidak ada istilahnya namanya kayak misalnya bahasa Inggris itu kita harus ada sertifikatnya yang misalnya harus betul-betul grade berapa nilainya harus begitu dulu ya. Iya. Baru-baru ini baru 2 tahun terakhir berubah sekali proses ke Jepang. Karena banyak orang-orang asing mungkin ya yang bermasalah, jadi dipersulit juga di imigrasi untuk. Kalau begitu, kalau kayak kita ini kerja di Jepang, bisa bawa keluarga apa itu, istri dan sebagainya apa? Bisa. Ini sementara anak istriku mau ke sini. Istri mana kah? Sekolah iya. Namanya Ji. Jadi kan bisa di, apakah? Jadi sekolah juga di sana. Ke sana istriku ya. Bahkan bisa. Baru kepengurusan ini. Kan ini Tapi sering juga ada live saya lihat. Apoteker ya, paleteto nih mah lo Jepang. Prosesnya tidak mudah juga. Oh, begitu. Prosesnya butuh betul-betul kita juga harus berusaha di sini. Karena saya sampai di sini, programnya memang perawat. Programnya itu bertahap kalau di saya. Beda dengan program-program lain. Istilahnya kalau di Indonesia, kita harus lulus juga kualifikasi perawat. Walaupun kita perawat di Indonesia ada STRK, surat tanda registrasi, tapi tidak dipakai di Jepang karena beda di sini. Iya. Jadi kita tidak dipakai STR di Jepang ya? Iya, tidak dipakai. Jadi istilahnya saya sampai di sini tuh berproses hampir 5 tahun. Istilahnya masih honor istilahnya, tidak kerja sebagai perawat. Tapi kerja sebagai honor tapi bukan 250.000. 25 juta itu. Tuh kan. Dua diji honor nak ya.
Kalau tenaga medis 25 juta sampai 30 juta ya. Iya. Wadi meto. Kalau anak muda bagi saya sekarang ada sudah selesai sertifikat kesehatannya sarjana tapi lebih berpikir ke Jepang kalau menurut saya. Betul. Banyak sekarang. Sekarang itu bukan hanya Jepang terbuka, Jerman. Oh, Jerman. 1 tahun terakhir juga sudah terbuka dari pemerintah. Iya. Tapi bela-bela Jerman kapal kalau lesu kampungnya lebih Jepang macam. Tapi berapa jam itu kalau dari Jakarta kah? Walaupun euro mata uangnya mata uang. Jadi wajar memang kalau pulang Indonesia banyak bawa uang karena selisih mata uang saja luar biasa memang. Iya, apalagi sekarang Indonesia. Terus berapa jam itu kalau ke Jepang sekarang kalau kita dari Makassar? Ya pasti transit ya, 2 jam. Jakarta 7, 8, 9 jam lah hitungannya tanpa transit. Ya, kalau Jakarta langsung 7 jam. Kalau Jakarta langsung 7 jam, tapi kita susah masih ada transit. Nggak ada langsung. Baik, may teta tuh di. Aku ini lo pesawat kayak belum. May teta. Ya lagi ini rek anggota lo Jakarta ke WNI moto akang pesawat lalu yang pada biasa untuk melolong upah ai pedek kedo pesawat pedek manyama sedima pari matto jatuh jan kemaku kolega kek mana ni setinggal komen ini pesawat. Kapan ke sini? Baru interview. Baru interview. Oh iya. Mensesio. それは3ヶ月ぐらい待ってるね。3ヶ月ぐらい。ビザ出たらもうすぐティケット買って日本に行きますよ。はいよ。それからバイバイさよなら。Sayonaraみ。ありがとう。はい。よろしくお願いします。多分去年。来年じゃなくて。去年。Iyo. Ini menurut saya ini Bung Halil obrolan kita pada hari ini. Ini menurut saya contoh untuk sahabat-sahabat saudara-saudara kita orang baru ini boleh. Jadi memang sudah harus berpikir jauh ke depan. Jadi mulai sekarang itu sudah mindset itu sudah harus pelan-pelan dirubah. Betul. Jadi ya daripada sibuk-sibuk lebih berpikir Bung Halil. Banyak peluang kan sekarang kementerian kita, negara kita sekarang juga itu banyak beasiswa sekarang untuk belajar, untuk kuliah, untuk sekolah di luar negeri ya. Cuma kita kan jarang dapat informasi. Kenapa tidak mau berani melangkah? Nah kalau kita sudah punya skill, kita punya pengetahuan, paling tidak kalau kita pulang, kita sudah bisa jadi translator kan. Translate itu di lembaga-lembaga internasional itu lumayan juga Bung Halil. Apalagi kerjanya santai. Tapi makun Roy ini. Kalau kita kerja sana lain gitu. Wais. Sertifikat. Sekarang itu jadi harus penuh perjuangan. Oh iya. Dapat itu. Prosesnya betul-betul panjang. Orang-orang yang di sekitar kita itu beda gitu. Jadi rata-rata ex-Japan itu dia mau yang terbaik lah, dia yang mau memperlihatkan yang terbaik di daerahnya. Tapi ya biasa orang-orang daerah kan tidak mau yang terbaik. Kayak tadi itu kan ambulans yang dijemputkan itu dari usulan dari saya untuk pemerintahan di Suwardi kemarin. Tapi sekarang agak vakum saya lihat karena tidak ada monitoring, tidak ada di up itu programnya seperti apa, jadi pembiaran. Jadi saya ambil contoh di Jepang kemarin itu jadi pasiennya sakit dijemput, dibawa ke rumah sakit, sembuh diantar pulang. Jadi ada program lagi ini saya usulkan sama Puangina, Andi Bustan supaya bis sekolah itu difungsikan, jangan dipakai di sekolah ke Malino tempat rekreasi. Hancur negara, hancur mobil. Jadi harusnya itu penyalahgunaan deh. Khusus untuk sekolah. Jangan sekolah untuk rekreasi tidak boleh. Jadi saya sudah bagikan ada halte. Jadi halte jam 7 dari Takalasi, Madello, Binua, Latimpa, Siaung sampai Baru gitu antar anak sekolah muter. Begitu dia dari PKI, Amaro sampai Baru Kota keliling. Begitu juga Sumpang Kota. Ada bisnya khusus untuk antar anak sekolah. Anak sekolah harus kita jaga karena
itu aset bangsa, aset negara, tidak boleh naik motor karena undang-undang melarangnya dia naik motor. Begitu. Siapa tahu ini anak yang kecelakaan ini bisa jadi menteri. Gitu. Kan tidak ada yang tahu. Jadi negara harus melindungi anak sekolah. Tapi di Indonesia pembiaran, Indonesia tidak mau meningkat, tidak mau belajar dari kesalahan. Begitu. Hanya memperkaya diri sendiri, tidak memikirkan nasib bagaimana ke depannya bangsa ini. Kalau begini-begini sampai kiamat Indonesia tidak bisa maju. Gitu. Kalau mindsetnya begitu. Jadi tidak ada tujuan hidup negara kita seperti negara-negara lain. Ada tujuan hidupnya. Aset negara harus dijaga. Gitu. Tambang harus dikelola. Buka lapangan kerja sebaik-baiknya. Jangan dihalang-halangi supaya membuka lapangan kerja, ekonomi beredar, pertumbuhan berputar gitu. Cocok sih. Makan jalan ada sih sedih pendapat Kak Jersey. Oke sih. Nanti live dari Jepang lagi ya. Nanti kalau siapa lagi Ogi nanti kalau di kita cari momen-momen tertentu nanti dibuat flyernya supaya ini bisa menjadi inspirasi anak-anak baru ini supaya dia sudah harus ada mengkonstruksi kembali pikiran-pikirannya itu untuk di daerah. Saya kemarin tanya anak saya yang perempuan ini, cewek nih, sudah ke semester 4. Saya bilang kamu mau ke Cina. Dia bilang jangan ke Cina Pak, kantariksa juga saya mau. Kalau ada ke Jepang kan mamanya menangis dalam pandu di mana. Ini saya sering sebenarnya ya, kalau saya pendapatku sendiri bukan hanya untuk mencari cuan begitu. Tetapi ilmunya kita dapat bagaimana kita pelajari sistemnya orang di sini misalnya. Contoh kecil saja kedisiplinan. Orang Jepang takut lambat, takut pergi kerja itu pokoknya lambat 10 menit saja minta maaf sekali. Tapi tak gampang enggak, padahal belum lambat itu, belum jam 9 teng. Iya di Sijan ini terlambat, tidak ada masalah. Kenapa tajen nih? Ini acara itu sera undangan. Nah, karena kasih tetek setengah jam 8.40, Muhammad tetek 10 sih dilewatnya. Mau ustaz Simon rela ngoto nama tajen. Apa era pikir saking kan kami itu nih memang sudah di mindsetnya bahwa kalau ada undangan jam 9 jam 10 itu baru dibuka. Jadi susah. Dari dulu. Susah. Itu bilang orang Jepang, kenapa mau beli jam tangan? Nanti Indonesia tidak dipakai jam tangan. Bilang ini dipakai. Jam 9, kalau jam 10. Jadi betul ini. Jadi nanti Bu Ngalil ambil nanti anunya Ogi ini. Siapa tahu kita mau bicarakan itu kan lebih bagus lagi nanti pelan-pelan juga nanti aja Rustam kalau sudah ada juga. Ini supaya bisa jadi inspirasi nih Bu Ngalil. Ini kan bagus juga ceritanya Ogi ini karena maksudnya dia sudah pernah di Baru, pernah di Siloam terus ambil program. Dek nanti siapa kimatu wartawangi konfirmasi. Kalau ada mungkin di Jepang. Kayak ini public figure. Indonesia sebagai jam karet Pak. Betul. Memang betul. Saya berapa lama kan kerjasama dengan di Bapeda dengan berapa kali tangani proyek-proyek Jepang dulu namanya JICA ya, mulai dari One Village One Commodity, kemudian persoalan berbagai kebijakan. Saya lama, pernah juga saya di Masamba itu 3 tahun bersama dengan JICA, kemudian di Bapeda Provinsi lebih 4 tahun malah. Yang paling saya tahu itu disiplinnya itu, dan tidak ada budaya traktir itu kalau di Jepang. Iya nih. Jadi saya kalau mau ke daerah, biasa kalau saya ke Masamba malamnya itu sudah diatur. Oh Pak Ilham, besok kita ke Masamba ya. Saya siapkan mobil, tetapi misalnya kamar itu ditanggung sendiri ya. Makan pun juga diatur. Nah kalau kita mandre terlalu kita mandre kalau pada mah pesut. Memang bagus, tapi profesional. Dek guys kita tanya ya ini mandre ke pada sekarang niga mah tuh yol pajak ya niga yol tetongnya. Ada istilahnya tidak saling memberatkan begitu. Iya. Tidak saling memberatkan, betul. Itu pengalaman saya yang terutama kedisiplinan.
Iya. Jadi saya waktu di Kalimantan Barat itu kalau saya bawa field trip orang studi banding, saya sudah ditanya itu Saku Masang namanya itu. Jadi ada dua Saku Masang, ada juga ada beberapa itu orang Jepang dibilang Pak Ilham jangan terlambat bangun ya, kalau terlambat ditinggalkan. Jadi koni itu paling ngeram metona itu nalam metona enggak jangan terlambat. Kayak boleh terlambat motor. Nah lo kemat lilir keku Serdang Bedage dengan Pontianak Kalimantan Barat. Aduh itu yang paling saya disiplinnya memang tahu. Betul. Iya. Luar biasa. Hanya betul luar biasa. Oke, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di jam berapa nih? Sudah jam 11 kayaknya. Iya. Sudah jam 11 ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Baiklah. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat di Jepang sana dan mudah-mudahan juga Haji Rustam bisa kembali ke Jepang ya karena masih proses interview ya Bung Alil ya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya sukses di sana dan nanti kita DM lagi sama Bung Alil kita bicara khusus terkait bagaimana inspirasi bisa bekerja di Jepang sebagai tenaga medis ya. Supaya Megan itu buka pikiran aja nasangit lo kami merantau tambang apalagi kalau sudah ada skill ada ilmu tenaga kesehatan aduh jangan memang honor itu tadi 500.000. Tunggu jas BPJS dan sebagainya supaya ada tambah-tambah lebih baik hijrah ke Jepang. Iya. Seperti itu. Bukan hanya tenaga medis, bisa juga pekerja-pekerja lain boleh. Oh begitu, iya. Pekerja-pekerja lain boleh. Oke. Iya. Makasih banyak ini Ogi sudah hadir di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Iya, sehat dan sukses untuk Anda di sana. Iya, salam sehat semua. Iya. Oke, untuk Anda semua, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di acara Ogi Baru Menyapa. Ini luar biasa Bang Ilo karena kita sudah terhubung dengan teman kita. Jadi saya sudah ada inspirasi nih juga ini. Iya. Misalnya anak ada rezekinya di luar negeri misalnya, ternyata kita bisa live TikTok ya, Bang. Betul, kalau kita rindu-rindu. Karena tadi langsung dari Jepang. Tokyo, Jepang. Jadi nanti juga Haji Rustam kalau sudah di sana itu rasanya kalau dia masih ada di Takalashi aja pada sudah di Jepang. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, Bang Ilo. Insya Allah kita ketemu lagi besok di acara yang sama. Jadi saya Alil dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan capek-capek untuk berinspirasi.